Said Nursi, Cahaya dari Turki. Said Nursi dilahirkan pada tahun 1876 Masehi di desa bernama Nurs, salah satu perkampungan Kondo di wilayah Bitlis terletak di sebelah timur Anatolia. Said Nursi memulai studinya pada usia 9 tahun dengan belajar Al-Quran. Hal pertama kali yang memicu Said Nursi untuk memulai belajar adalah teladan dari kakaknya, Mola Abdul. Pada suatu malam terdengar suara gemuruh warga dan senapan yang bertembakan. Said Nursi pun dan ibunya keluar rumah dan ternyata sedang berlangsung peristiwa gerhana bulan. Said bertanya kepada ibunya, "Mengapa bulan menghilang seperti itu?" Ibu Said Nursi menjawab, "Seekor ular telah menelannya." Said Nursi kembali bertanya, "Lalu mengapa ia masih terlihat?" Ular-ular tersebut seperti kaca yang ada di dalam tubuh mereka bisa terlihat. Sejak kecil, Said Nursi juga gemar menghadiri forum pendidikan yang diselenggarakan untuk orang-orang dewasa. Dan menyimak diskusi-diskusi tentang berbagai kajian, khususnya majelis ilmiah yang dihadiri oleh para pemuka agama Islam setempat. Tak selang lama kemudian, Said Nursi diantar oleh ayahnya untuk mulai belajar di madrasah yang dipimpin oleh Muhammad Afandi di desa Teg pada tahun 1882 Masehi. Setelah mulai belajar, Said Nursi sangat bersemangat. Namun, tidak berlangsung lama karena adanya perselisihan Said Nursi dengan murid lain yang bernama Mehmet. Setahun kemudian, Said Nursi kembali melanjutkan sekolah di beberapa desa seperti desa Primis dan desa Arfas. Lalu pada tahun 1888 Masehi, Said Nursi berangkat ke madrasah Mir Hasan Wali di Mukus. Setelah 1 bulan di Fastan, Said Nursi menuju Beyazid, sebuah kota kecil di dekat kaki gunung Ararat. Said Nursi memperoleh diplomanya dari Syekh Celali dan kemudian dikenal sebagai Mola Said. Said Nursi berangkat menuju Bitlis karena ingin menguji pengetahuannya. Untuk sampai di Bitlis, Said Nursi harus menempuh jarak dalam waktu hingga 3 bulan. Keberanian dan ketahanan Said Nursi tidak bisa diremehkan. Ketika pada akhirnya Said Nursi tiba di Bitlis, selama 2 hari dia menghadiri ceramah Syekh Mahmed Emin Effendi. Kecerdasan Said Nursi berkembang jauh melebihi rata-rata anak seusianya. Saat itu usianya baru 15 tahun. Karena kecerdasannya, Said Nursi diberi sebutan Bediüzzaman oleh Molla Fethullah Effendi. Setelah dinasti Turki Utsmani mengalami keruntuhan pada tahun 1924 Masehi dan mengesampingkan ajaran-ajaran Islam termasuk sistem pemerintahan dan tradisi Islam. Pada tahun 1908 hingga 1912, kehidupan Islam di Turki semakin mengalami goncangan berat. Ketika itu, Said Nursi berjuang keras menegakkan satu sistem kelembagaan yang berdasarkan syariat Islam. Said Nursi sering sekali didatangi petugas ketika sedang menyelenggarakan pengajian. Said Nursi benar-benar dihadapkan pada kondisi yang sulit untuk umat beragama Islam di Turki. Said Nursi diasingkan hingga dipenjara akibat dianggap menjadi ancaman pemerintah Turki yang sedang runtuh. Walaupun harus berpindah-pindah tempat, Said Nursi tetap bersemangat untuk menegakkan syariat Islam. Berbagai cara dan upaya pihak berwajib untuk melemahkan mental Said Nursi, tapi Said Nursi tetap melanjutkan perjuangannya. Bahkan Said Nursi bertekad menyusun Risail Nur
dan dibantu oleh murid-muridnya untuk menuliskan kajian yang disampaikan Said Nursi. Said Nursi banyak menghadapi kekerasan penguasa dengan keluar masuknya penjara yang Said Nursi sendiri menyebutnya Madrasah Yusufiyah. Di penjara, Said Nursi ditempatkan di sel sendirian dengan sejumlah interogasi yang menyudutkannya. Tapi itu semua tidak membuatnya menyerah. Said Nursi tetap melanjutkan perjuangannya dengan cara bertahap. Akhirnya pengajaran diselenggarakan oleh Said Nursi mendapat banyak pengunjung. Risalah An-Nur mulai tersebar ke desa-desa yang dilakukan oleh murid-muridnya. Kemudian dengan cara sembunyi-sembunyi Risail An-Nur dibaca dan dipelajari. Di usianya yang sudah mulai menua, pada tahun 1960 Said Nursi terserang penyakit paru-paru. Dan pada akhirnya Said Nursi meninggal pada tanggal 23 Maret 1960.